Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Di Antara Dua Dunia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, aku sengaja memanfaatkan waktu liburku untuk mengobrol dengan Bu Ros. Coba mencari tahu lebih dalam lagi perihal misteri rumahnya ini. Demi merangkai teka-teki yang baru setengahnya saja bisa terungkap. Maaf Bu, apa Ibu sudah pernah coba cari informasi dari tetangga sekitar sini? Mungkin mereka tahu. Sudah Mas, saya sudah pernah coba tanya-tanya, tapi rata-rata mereka menjawab tidak tahu dan seperti enggan untuk membicarakannya. Ya, saya nggak bisa maksa, jawab Bu Ros. Keterangan Bu Ros tadi malah makin membuatku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari penglihatan semalam, aku cuma diberi gambaran tentang peristiwa tragis yang menimpa gadis itu, tapi tidak tahu siapa dia dan siapa lelaki yang coba memperkosa dan mencekiknya. Semua masih abu-abu. Bu Ros yang rupanya juga amat penasaran, akhirnya langsung setuju ketika aku mengajaknya untuk mengunjungi salah satu sesepuh wilayah itu demi mendapatkan sedikit petunjuk. Dan akhirnya, kini kami telah berada di hadapan Pak Jayusman, sang sesepuh sekaligus ketua RW di lingkungan itu. Awalnya, lelaki tua itu nampak ragu untuk menjawab ketika kami bertanya tentang sejarah dan misteri pemilik rumah itu sebelum Bu Ros. Namun setelah didesak, akhirnya dia mau mencerita panjang lebar tentang asal-usul sang pemilik rumah terdahulu, dan juga tentang apa yang sesungguhnya terjadi di rumah itu. 15 tahun yang lalu, rumah itu milik keluarga Pak Sesongko. Dia masih kerabat dekat saya. Rumah itu memang sudah jadi tempat kos sejak dulu. Penghuninya rata-rata mahasiswa, tapi ada juga yang pekerja. Pak Susongko punya anak sematawayang namanya Dimas. Dia adalah putra tumpuan harapan keluarga. Pemuda yang cerdas dan selalu membanggakan kedua orang tuanya. Tapi entah mengapa, pada suatu ketika Dimas mulai bertingkah aneh. Dia tiba-tiba saja jadi sering menjerit-jerit ketakutan di dalam kamarnya sambil menyebut-nyebut nama Diana. Entah apa penyebabnya, kami tak tahu. Kian hari kondisi Dimas kian memprihatinkan. Dia sudah seperti orang yang tak waras. Sehari-hari dirinya hanya meringkuk ketakutan di dalam kamar. Pak Sesangko dan istrinya amat khawatir. Mereka sudah coba membawa Dimas untuk berobat, tapi tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa tragis itu. Suatu malam, Dimas ditemukan tewas bunuh diri dengan memotong nadi lengannya sendiri di dalam kamarnya. Astaga, bunuh diri, ya Allah. Lalu selanjutnya apa yang terjadi Pak? Ucap Bu Ros kaget bukan kepalang. Tentu saja peristiwa itu langsung menggegerkan lingkungan sekitar sini. Pak Susongko dan istrinya amat terpukul dengan kejadian itu. Sejak saat itu, keluarga Pak Susongko menarik diri dari pergaulan. Bahkan istrinya sampai sakit, akibat tak kuat menanggung beban mental karena selalu teringat akan peristiwa tragis yang menimpa anak kesayangannya itu. Akhirnya, demi menghilangkan trauma kenangan buruk, Pak Susongko memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah keluar kota. Tapi setahun kemudian, istri Pak Susongko wafat akibat sakit yang berkepanjangan. Pak Susongko yang kesepian akhirnya jadi sakit-sakitan, kemudian wafat menyusul istrinya 3 tahun setelahnya. Rumah itu sempat beberapa kali berganti pemilik,
Kalau tak salah sekitar 3 kali, hingga akhir pemilik terakhir menjual kepada Buros. Maaf Buros, selama ini kisah ini memang sengaja saya tutup-tutupi. Saya juga minta seluruh warga sini untuk tutup mulut, dan mereka pun tak keberatan karena semasa hidupnya Pak Susongko dikenal sebagai orang yang murah hati dan sering membantu tetangga sekitarnya. Semua itu saya lakukan demi menjaga nama baik dari keluarga Pak Susongko yang masih kerabat saya. Maafkan saya Bu, ucap Pak Jayusman menutup kisah panjangnya. Maaf Pak, tadi Bapak bilang kalau Dimas sering menyebut-sebut nama Diana. Diana itu anak siapa? Tanyaku penasaran. Saya kurang jelas. Memang dulu ada salah satu penghuni kos yang bernama Diana. Seorang gadis perantau asal Sumatera yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di kota ini. Dia itu anak yatim piatu, tanpa sanak saudara. Dia anak yang baik dan sopan, cantik lagi. Tapi Diana tiba-tiba saja pergi menghilang, entah kemana. Sampai saat ini tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Bahkan waktu itu semua barang-barangnya dia tinggalkan begitu saja, tanpa ada satupun yang dia bawa. Ya ampun, jangan-jangan aku terkejut mendengar penuturan kisah dari Pak Jayusman barusan. Kepingan-kepingan misteri itu satu persatu mulai terampil dengan jelas. Memangnya kenapa nak Kantun? Tanya Pak Jayusman heran campur penasaran. Akhirnya demi menjawab rasa penasarannya, ku ceritakan tentang siapa diriku dan juga tentang penglihatanku semalam. Pak Jayusman dan Buros langsung terkejut begitu mendengar semua kisah yang baru saja ku ceritakan. Astaga, apa benar itu nak Pantun? Tanya Pak Jayusman masih tak percaya. Maaf Pak, memang terdengar tak masuk akal. Tapi itulah yang saya lihat semalam. Sepertinya Diana telah dibunuh oleh Dimas. Lalu jenazahnya diam-diam dikubur di satu tempat tersembunyi. Setelah itu, sepertinya Dimas jadi ketakutan akibat terus diganggu arwah Diana. Tapi kita harus memastikan dulu kebenarannya. Astaga, tapi memang betul ada lokasi dekat sini seperti yang Nak Anton sebutkan tadi. Tapi apa iya Dimas sudah bertindak sekeji dan senekat itu? Ucap Pak Jayusman menduga-duga. Begini saja Pak, lebih baik kita segera periksa ke sana untuk membuktikan semuanya, agar kita tak hanya sekedar menebak-nebak. Balasku memberi saran. Pak Jayusman pun setuju dengan saranku. Dia yang kini jadi ikut penasaran, membawa diriku dan juga Buros ke lokasi seperti yang telah kusebutkan tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya kami tiba di tempat tujuan, sebuah tepian sungai yang banyak ditumbuhi pohon bambu liar dan semak belukar. Letaknya ternyata tak terlalu jauh dari rumah Buros. Tapi di situ aku merasakan getaran yang tak biasa. Aku maklum, tempat yang jarang didatangi orang seperti ini memang jadi tempat yang nyaman bagi para makhluk halus untuk bersarang. Dan dugaanku pun benar. Kulihat ada beberapa makhluk yang menyeramkan seperti berbagai bentuk dan rupa bertebaran di sekitar area ini. Ada ular besar berkepala manusia, sosok tubuh tanpa kepala, dan juga sosok nenek yang menyeramkan yang duduk dengan kaki berayun di salah satu dahan pohon besar. Dan di situ juga aku melihat Diana. Dia berdiri mematung di bawah sekumpulan pohon bambu yang besar dan rindang. Aku pun segera mendekat ke sana, diikuti Pak Jayusman dan Buros yang jadi bingung melihat tingkahku yang tak biasa. Langkah kami terhenti di depan sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Sesaat aku melirik ke arah Pak Jayusman dan Buros. Wajah mereka kini terlihat tegang. Lalu dengan peralatan seadanya, aku dan Pak Jayusman segera membongkar gundukan tanah itu dengan sangat hati-hati. Dan tak lama kemudian kami terkejut begitu melihat tulang belulang manusia yang terkubur di dalamnya. Jasad Diana.
Astagfirullahaladzim, Diana, betapa malangnya nasib gadis itu. Jelas saja arwahnya begitu marah, kehidupannya telah direnggut secara paksa. Jangankan untuk mendapatkan kiriman doa-doa, bahkan jenazahnya pun terkubur sembarangan dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya tulang belulang itu segera kami evakuasi dari tempat itu, dan Pak Jayusman langsung mengurus dan memakamkannya kembali dengan layak tanpa mengundang banyak perhatian. Pak Jayusman yang sangat shock dengan semua temuan itu sengaja memintaku dan juga Bu Ros untuk tutup mulut agar tak memperpanjang masalah. Aku pun tak keberatan, lagi pula jasad Diana sudah ditemukan dan Dimas sang pelaku juga telah menuai karma dari perbuatannya. Akhirnya, mengikuti saranku, Bu Ros mengadakan pengajian selama 7 malam berturut-turut, mengundang warga sekitar untuk mengirimkan doa-doa tulus bagi Diana agar arwah sang gadis bisa tenang di alam sana. Namun tepat di malam yang ketujuh, tiba-tiba ponselku bergetar berkali-kali, membuatku yang sedang khusyuk ikut mengaji jadi merasa sedikit terganggu. Sejenak aku periksa ponselku dan sempat heran melihat nama Pak Maman yang muncul pada layar. "Halo, ada apa Pak?" jawabku setelah sebelumnya menyingkir keluar agar tak mengganggu jamaah pengajian yang lain. "Ton, gawat Ton, cepat kemari ke proyek. Ini ada yang mencurigakan," sahut Pak Maman di seberang sana dengan suara yang berbisik-bisik. "Mencurigakan? Maksudnya gimana Pak?" balasku penasaran. "Aduh, nanti saya jelaskan. Takut gak keburu, pokoknya kamu cepat ke sini. Dekat Bedeng Kuli, saya tunggu," sahut Pak Maman langsung memutus sambungan telepon. Perasaanku jadi tak enak. Dari gelagatnya, sepertinya Pak Maman mengetahui sesuatu yang amat penting, hingga dia berbicara seperti itu. Kami telah lama bersahabat. Pak Maman bukan tipe orang yang suka mengada-ngada, membuatku makin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Akhirnya setelah sempat mohon pamit pada Bu Ros, aku segera meluncur ke lokasi proyek. Sesampai di sana, aku temui Pak Maman yang nampak sedang membungkuk, mengendap-endap di samping Bedeng Kuli. "Ada apa?" ucapku berbisik lirih. "Sini Ton, kamu harus lihat ini," sahut Pak Maman memintaku untuk mendekat. Aku ikut berjongkok di samping Pak Maman yang langsung menunjuk ke satu arah. Astaga, di sana ada 2 bocah kecil duduk di tanah dengan tangan terikat ke belakang. Kepala mereka ditutupi kain hitam, meronta-ronta berusaha membebaskan diri. Di dekat mereka nampak 2 orang anak buah Pak Jamal sedang berdiri siaga dengan tongkat memukul, sambil terus mengawasi kedua anak itu. Tapi bukan itu saja yang menyita perhatianku. Tak jauh dari kedua bocah itu, ada Mbah Giri yang duduk bersila di hadapan susunan sesaji dan bakaran dupa. Dia terlihat fokus dengan mata terpejam sambil kumat kamit. Sesat, aku dan Pak Maman saling pandang, seolah bertanya dalam diam apakah kami memikirkan hal yang sama. Sinting, sepertinya kedua bocah itu akan ditumbalkan. Ternyata itu maksud dari Pak Jamal meminta agar area proyek ini dikosongkan. Dia tak ingin kalau sampai ada orang lain yang menyaksikan semua kegilaan ini. Rupanya cara ini mereka anggap sebagai solusi dari permasalahan yang selama ini membuat proyek jadi tak kunjung rampung. Memang harus kuakui, gagalnya proyek ini sepertinya ada campur tangan dari para makhluk gaib penunggu wilayah sini. Mungkin mereka merasa terusik dan terganggu ketenangannya. Tapi jalan pintas dengan cara menumbalkan 2 nyawa bocah yang tak berdosa adalah cara keji yang tak masuk akal dan jelas tak bisa diterima. "Bagaimana nih Ton?" tanya Pak Maman. "Coba cari bantuan Pak. Panggil kuli yang lain. Sementara itu biar saya coba menggagalkan ritual ini," sahutku memberi saran. Jangan gila kamu, bisa celaka kamu nanti," sanggah Pak Maman protes. "Insya Allah gak apa-apa. Kalau cuma 2 orang anak buah Pak Jamal itu,
Mudah-mudahan bisa saya hadapi, tapi saya khawatir mereka nanti menghubungi teman yang lain. Makanya kita butuh banyak bantuan, jelasku lagi. Pak Maman sesaat terdiam, menimbang-nimbang saran barusan. Ya sudah, kamu hati-hati ya, saya pasti cepat kembali, ucap Pak Maman sambil menepuk pundakku, lalu menghadap-ngedap bergegas pergi. Kini tinggal diriku yang coba memikirkan cara dan mengukur diri apakah aku sanggup untuk menghadapi kedua orang anak buah Pak Jamal yang berbadan kekar itu. Tapi hatiku mantap, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku siap mati di jalan kebenaran, seperti yang sering dikisahkan oleh Eyang Kakung padaku. Kisah heroik tentang para leluhurku terdahulu yang juga gugur dengan tujuan mulia. Tiba-tiba terdengar suara Mbah Giri yang berkata lantang memberi perintah. Habisi mereka, ucapnya sambil menunjuk kedua bocah kecil itu. Kedua anak buah Pak Jamal langsung siap dengan tongkat pemukul di tangan mereka. Hentikan, sudah, gila kalian, teriakku lantang sambil keluar dari tempat persembunyian. Mereka semua terkejut dengan kemunculanku yang tiba-tiba. Sesaat Mbah Giri terlihat gugup, namun dia langsung bangkit dari duduknya, lalu berdiri sambil bertolak pinggang, kemudian berkata lantang, ada pahlawan kesiangan rupanya. Lebih baik kamu segera menyingkir, atau kamu akan ikut kami lenyapkan, balas Mbah Giri dengan nada angkuh. Tua bangka kaparat, punya ilmu tinggi malah dipakai untuk berbuat jahat, dasar goblok, hardikku dengan kalah sengit. Wajah Mbah Giri langsung berubah mendengar ucapanku yang merendahkannya. Begitu juga dengan kedua orang anak buah Pak Jamal yang terlihat tak senang. Hei kalian berdua, cepat habisi dia, jangan buang-buang waktu, balas Mbah Giri kembali memberi perintah pada dua orang anak buah Pak Jamal. Keduanya pun langsung maju bersamaan dengan bernafsunya segera merengsek mengeroyokku. Ku coba meladeni mereka sebisa, menahan dan menangkis setiap pukulan dan tendangan yang datang bertubi-tubi. Tapi karena kekuatan kami yang tak berimbang, membuatku hanya mampu bertahan sebentar saja. Tak lama kemudian, diriku sudah jatuh tersungkur mencium tanah. Aku terbaring sambil memegangi perutku yang langsung nyeri akibat terkena kerasnya hantaman tongkat pemukul. Mereka langsung mendekatiku dengan tongkatnya yang siap terayun. La haula wala quwata illa billah. Hanya doa itu yang berkali-kali terucap dari bibirku yang pecah mengeluarkan darah. Salah satu lelaki itu menjabak rambutku dengan kasarnya, lalu mengayunkan tongkatnya menghantam kepalaku. Buh! Pandangan mataku seketika berkunang-kunang, tubuhku terkapar, terkulai lemas dengan darah mengucur deras dari pipisku yang sobek. Samar-samar kulihat lelaki itu kembali berancang-rancang untuk mengayunkan pukulan pamungkasnya. Aku sudah pasrah. Rupanya di sini kisah perjalanan hidupku akan berakhir. Dalam ketidakberdayaanku menjelang ajal, hal terakhir yang kulihat adalah seringkas gadis lelaki itu saat mengayunkan tongkatnya tinggi-tinggi, disambung suara teriakan lantang. Wow! Lalu segalanya gelap. Aku terbangun di tempat lain, kepalaku terasa sakit dengan perban yang membalut. Terlihat Pak Maman yang sedang bicara dengan beberapa orang kuli pekerja. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Ton, ucap Pak Maman setengah berteriak kegirangan ketika melihat siuman. Saya di mana, Pak? Kamu ada di rumah sakit. Alhamdulillah, kami datang tepat pada waktunya. Kalau enggak, waduh, enggak tahu lagi saya. Tapi kamu enggak usah banyak gerak dulu, nanti saja kalau sudah pulih. Kamu terluka cukup parah, nekat juga kamu ya, balas Pak Maman sambil tersenyum. Anak-anak itu bagaimana Pak? Apa mereka selamat? Tanyaku kembali sambil memegangi kepala yang terasa terus berdenyut. Tenang saja, mereka berhasil kami selamatkan. Mbah Giri dan kedua orang anak buah Pak Jamal juga sudah ditangkap polisi, jawab Pak Maman sambil kembali tersenyum.
Hatiku lega mendengarnya. Sebuah dosa besar telah berhasil kami cegah. Kembali ada rasa nyaman yang menjalar dalam dada. Rasa yang muncul setelah berhasil menolong sesama. Setelah beberapa hari, akhirnya aku diperbolehkan pulang. Pak Maman yang tadinya ingin mengabari keluargaku di Jakarta segera cegah, agar tak ingin ibuku sampai tahu peristiwa yang dialami putranya. Aku tak ingin membuat beliau jadi khawatir. Toh kini aku baik-baik saja. Hanya beban di kepala yang masih terasa sangat mengganggu. Akhirnya aku diantar pulang ke tempat kos. Buros yang sangat khawatir dengan keadaanku, lalu dengan setia merawatku bagai anaknya sendiri, yang justru tak pernah aku dimiliki. Hingga akhirnya aku berangsur pulih. Aku yang tadinya berniat untuk segera kembali ke Jakarta, mati-matian berusaha dicegah oleh Buros. Tempat ini kan udah disewa 3 bulan. Masa belum genap sebulan Mas Kantong sudah mau pulang, ucapnya membocok. Iya Ton, santai sajalah, hitung-hitung liburan. Lah wong gratis kok, tinggal molor aja. Hahaha, canda Pak Maman yang kebetulan mampir. Proyek gimana kabarnya Pak? Tanyaku penasaran. Proyek untuk sementara dihentikan, masih di garis polisi. Tapi walau nanti bakal lanjut, sepertinya pemborongnya bakal ganti. Lagi pula saya sudah gak peduli, mau keluar saja. Siapa yang mau punya bos gila begitu? Bisa-bisa lain kali malah saya yang jadi tumbalnya. Hahaha. Lah kasusnya gimana? Berat Ton. Paling yang masuk penjara cuma anak buahnya Pak Jamal dan Mbah Giri saja. Kalau Pak Syam, mana mungkin. Dia dengan mudahnya cari pengacara mahal supaya bisa lepas dari jerat hukum. Ya kamu tahu sendirilah siapa dia. Koneksinya itu loh. Kelas kakap semua, jelas Pak Maman. Aku tertegun, Pak Maman ada benarnya. Di dunia yang makin tua ini, uang dan kekuasaan bagi Tuhan yang mampu mengatur segalanya. Kebenaran dengan mudahnya dapat diputarbalikkan. Yang benar bisa jadi salah, ataupun yang sebaliknya. Namun tiba-tiba ponselku berdeling. Ada nama ibu yang muncul pada layar. Halo Ton, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan? Ucap ibu di seberang sana dengan nada khawatir. Iya Bu, Kanton baik-baik saja kok. Memangnya ada apa? Kok tumben telepon segala? Kamu jangan coba nutup-nutupi ya. Ibu sudah tahu semuanya dari Pak Maman. Ketika pandanganku beralih pada Pak Maman yang langsung nyengir sambil mengangkat bahu. Pokoknya kamu cepat pulang, ibu khawatir sama kamu. Ucap ibu lagi. Iya Bu, nanti Kanton pulang. Ibu tenang saja, Kanton gak apa-apa kok, balasku. Lalu menutup pembicaraan telepon. Maaf Ton, kemarin ibumu telepon. Rupanya instingnya sebagai seorang ibu terlalu kuat. Saya nggak mungkin bohong sama ibumu. Ucap Pak Maman langsung menjelaskan tanpa aku minta. Aku maklum, lagi pula urusanku di sini sudah selesai. Dengan terpaksa aku pamit untuk pulang besok kepada Buros yang terlihat masih tak ikhlas. Malam harinya aku langsung sibuk membereskan semua barang bawaanku yang tiba-tiba jadi menumpuk akibat ditambah banyaknya oleh-oleh yang sengaja dibelikan Buros. Namun di tengah-tengah kesibukanku, mendadak kembali kurasakan getaran itu. Ini apa lagi? Sesaat aku terdiam menyapu pandangan ke sekeliling ruangan dan akhirnya muncul sesosok bayangan di sudut sana. Diana hadir dengan wujud yang lain, wujud yang sempurna. Dia terlihat amat cantik. Dia menatapku dengan tatapan mata hangat yang memancarkan rasa bahagia. Dia tersenyum seolah mengucapkan salam perpisahan. Lalu perlahan wujudnya makin menipis dan akhirnya menghilang. Selamat jalan Diana. Semoga kamu tenang di alam sana. Batinku terucap lirih. Keesokan harinya aku berpamitan pada Buros yang tak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih sambil menangis. Dia memelukku erat-erat. Perjumpaan kami yang terbilang singkat rupanya telah memberikan kesan yang mendalam pada dirinya dan juga diriku. Dia pun tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil berpesan agar lain kali aku berkunjung lagi. Mengiringi kepergianku, meninggalkan halaman rumahnya diantar mobil Pak Maman.
Sampai di Jakarta, panggilan ponsel berdering dari Mbak Susi, sang sekretaris, mengabarkan bahwa aku diminta untuk segera menghadap Pak Syam. Keesokan harinya, aku pun segera menemui Pak Syam yang telah menunggu di ruangan bersama Pak Jamal, yang terlihat sinis menyambut kehadiranku. Dan sudah kuduga, dia menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja bersama sejumlah uang tutup mulut, yang langsung kutolak mentah-mentah. Aku tak sudi menerima uang dari penjahat. Bukannya aku munafik, aku jelas membutuhkan uang, tapi aku tak mau menikmati uang dari hasil perbuatan menghalalkan segala cara yang tercemari dosa. Dan di hari itu juga Pak Maman rupanya mengalami hal yang sama, tapi aku percaya dia akan baik-baik saja, seperti halnya diriku. Walaupun diriku tak sekaya Pak Syam, tapi aku bahagia punya sahabat seperti Pak Maman dan juga keluarga yang nilainya tak bisa diukur dengan uang. Ajaran kebajikan yang kuterima sejak kecil terlalu berharga bila harus dilanggar demi sejumlah uang dan kedudukan. Dan semua ajaran mulia ini akan kuwariskan kepada anak cucuku kelak, seperti yang telah dilakukan oleh para leluhurku sebelumnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Maafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikanlah kisah-kisah selanjutnya. Silahkan subscribe channel ini untuk bisa terus update cerita-cerita yang pastinya seru dan menegangkan.